Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman. Sekarang kita Spooky Talk lagi tentang misteri pembunuhan di Indonesia yang sadis dan belum terungkap hingga sekarang. Without further ado, let's get started. The Spooky Talk. Kasus yang pertama, Sabtu, 8 Mei 1993. Warga menemukan mayat seorang wanita di hutan dusun Jegong, Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, dengan luka di sekujur tubuhnya. Wanita itu adalah Marsinah. Marsinah merupakan buruh dari PT Catur Putra Surya atau CPS di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut informasi, sebelum ditemukan tewas, Marsinah memimpin aksi demonstrasi di PT CPS. Para pekerja menuntut adanya kenaikan gaji dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Sesuai dengan instruksi Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 50 tahun 1992. Pada tanggal 3 Mei 1993, sebanyak 150 buruh dari 200 buruh yang bekerja di PT CPS melakukan aksi mogok kerja. Marsinah berdiri di barisan paling depan dan menyuarakan hak-hak buruh yang selama ini tak pernah terpenuhi. Saat itu, Marsinah berusia 24 tahun. Aksi mogok kerja dilakukan selama 2 hari dan di hari kedua, pihak manajemen perusahaan memanggil setidaknya 15 orang perwakilan untuk melakukan mediasi. Walaupun mediasi berjalan sangat lamban, pihak perusahaan akhirnya mau memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh para buruh. Perjuangan buruh akhirnya tidak sia-sia. Semua buruh bersukacita karena kenaikan gaji pokok sebesar 20% akan dipenuhi. Namun demikian, kabar gembira tersebut tidak berjalan lama karena 10 buruh perusahaan tersebut dipanggil oleh pihak militer. Mereka yang dipanggil merupakan para buruh yang paling lantang bersuara saat unjuk rasa berlangsung. Marsinah bukan di antara ke-10 orang itu. Namun, Marsinah ikut datang mendampingi teman-temannya. Dalam pertemuan tersebut, para buruh diminta untuk mengundurkan diri dengan alasan tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Meski di bawah tekanan, Marsinah tidak takut. Setelah pertemuan tersebut, semua buruh memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun waktu itu, Marsinah tidak langsung pulang. Beliau mengatakan mau pergi makan terlebih dahulu. Semua teman-temannya tidak menyangka pertemuan itu adalah pertemuan terakhir mereka dengan Marsinah. Karena setelah pertemuan itu, Marsinah ditemukan tewas. Jasad Marsinah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk dilakukan otopsi. Dari hasil visum yang dilakukan, ada luka sobek sepanjang 3 cm di tubuh Marsinah. Luka tersebut dimulai dari dinding kiri lubang hingga ke rongga perut, dan sampai saat ini kasus kematian Marsinah Belum terpecahkan. Kasus yang kedua, tanggal 26 Maret tahun 2015, sesosok mayat ditemukan mengambang di Danau Kenanga, Universitas Indonesia. Mayat tersebut ditemukan oleh seorang mahasiswa dari FISIP sekitar pukul 9.55 pagi. Setelah diidentifikasi, mayat tersebut adalah A, seorang mahasiswa program sarjana jurusan biologi Fakultas MIPA UI angkatan tahun 2013, dan
Seketika kasus ini dengan cepat menjadi pemberitaan media nasional. Ada dugaan A tewas akibat dibunuh karena saat ditemukan di punggungnya terdapat tas yang berisi batu yang memungkinkan menjadi pemberat. Namun ada pula dugaan A melakukan bunuh diri karena di kamar indekosnya ditemukan surat wasiat yang intinya meminta untuk tidak dicari. Pihak berwajib bergerak cepat untuk mengusut kasus ini. Segala hal dicoba hingga akhirnya polisi menyimpulkan bahwa A meninggal akibat dibunuh, tapi polisi belum menemukan siapa pelakunya. Polisi menyimpulkan beberapa fakta, termasuk ditemukannya sobekan di sepatu A. Sampai saat ini kasus kematian A belum terpecahkan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus bekerja keras untuk menuntaskan kasus kematian A yang masih menjadi misteri. Kasus yang ketiga yang terjadi di tahun 2015. N, seorang pengusaha yang berasal dari Kembangan, Jakarta Barat, meninggal dunia akibat dibacok oleh orang misterius pada Sabtu 12 September 2015 pukul 2 dini hari. Pelaku membabi buta korban di bagian lengan, wajah, kepala belakang, leher, dan telinga kirinya. Istri korban tak luput dari kesadisan pelaku. RB mengalami luka di bagian kepala kiri atas, sela-sela jari kiri, dan luka memar di bagian kepala belakang. Kepolisian sektor Kembangan melakukan olah tempat kejadian terkait kasus pembunuhan pengusaha ini. Belasan anggota polisi melakukan olah TKP selama 3 jam. Polisi menemukan jasad N di ruang tamu, sedangkan istrinya berada di kamar. Di tempat kejadian, polisi menemukan 2 orang pembantu yang disekap oleh para pelaku. Kemudian, polisi memeriksa 8 saksi yang menjadi pekerja bangunan di rumah N, tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Mereka diantaranya adalah kuli bangunan dan tukang cat yang biasa bekerja sehari-hari di rumah tersebut. Istri korban menuturkan ada perampok masuk ke dalam rumah. Suaminya hendak menghalau para pelaku, tapi naas korban langsung ditikam oleh para pelaku. Polisi mencurigai salah satu kuli bangunan yang berinisial NH lantaran kesaksian seorang asisten rumah tangga yang menjelaskan bahwa salah seorang pelakunya mirip NH. Kemudian polisi mengamankan NH di Mapolsek Metro Jaya, namun setelah diperiksa NH dilepaskan kembali lantaran tidak ada bukti yang memberatkan NH. Pihak polisi mengatakan motif awalnya adalah pencurian dan kekerasan. Dan sampai saat ini kasus pembunuhan ini masih misteri Dan para pelaku masih berkeliaran hingga saat ini. Yang keempat, kasus Hasani binti Harmoni, 40 tahun, adalah seorang karyawati di sebuah pabrik kaos di Tebet, ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Jembatan 3, Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur pada September tahun 2015 dengan luka sayatan di leher. Korban telah bekerja di pabrik tersebut selama hampir 20 tahun. Menurut keluarga, selama korban bekerja, keluarga jarang melihat korban dikunjungi kerabat atau sahabatnya. Korban dikenal sebagai seorang yang tertutup, bahkan adiknya sendiri pun tidak tahu tentang kehidupan pribadi korban. Korban merupakan anak kelima dari 7 bersaudara, dan salah satu adiknya merasa heran sebab kematian kakaknya itu bukan seperti perampokan biasa, karena tidak ada satupun barang yang hilang. Bahkan ponsel korban yang masih di-charge di depan teras pun masih ada. Setelah dilakukan penyelidikan, Kapolsek Kramat Jati pada saat itu mengatakan pembunuhan yang dialami oleh
Hasani bukanlah bermotif perampokan, karena seperti yang dikatakan oleh adik korban, tidak ada satupun barang-barang yang hilang. Bahkan, menurut Kapolsek yang menjabat waktu itu, lemari serta ruangan tempat ditemukan korban tewas terbilang tampak masih rapi. 1 bulan kemudian, polisi masih belum menemukan titik terang terkait pembunuhan tersebut. Justru pihak kepolisian mendapatkan kesulitan yang cukup aneh. Berdasarkan informasi, ada 3 orang anggota kepolisian yang mengalami kesurupan saat mencoba melakukan penyelidikan. Peristiwa kerasukan itu tidak hanya terjadi 1 kali. Kejadian kerasukannya terjadi beberapa kali karena bukan hanya saat penyelidikan saja. Peristiwa kerasukan terjadi saat pemakaman dan saat mencabut papan nisan ketika akan memeriksa jenazah tersebut. Menurut saksi, pihak polisi membenarkan kejadian tersebut dan meyakini bahwa pelaku memiliki ilmu hitam. Waktu itu, pihak kepolisian sudah mengetahui identitas pelaku yang merupakan rekan kerja korban, dan pihak polisi melakukan pengejaran. Pihak polisi menemukan jejak kaki di belakang rumah korban dan menemukan topi bercak darah di dekat korban. Setelah dilakukan penyelidikan, Kapolsek Kramat Jati pada saat itu mengatakan pembunuhan yang dialami oleh Hasani itu bukanlah bermotif pembunuhan. Karena seperti yang dikatakan adik korban, tidak ada satupun barang-barang yang hilang. Bahkan menurut Kapolsek yang menjabat pada waktu itu, lemari serta tempat ruangan ditemukan korban tewas terbaring tampak masih rapi. 1 bulan kemudian, polisi masih belum menemukan titik terang terkait pembunuhan itu. Justru pihak kepolisian mendapatkan kesulitan yang cukup aneh. Berdasarkan informasi, ada 3 orang anggota kepolisian yang mengalami kerasukan saat mencoba melakukan penyelidikan. Peristiwa kerasukan itu tidak hanya terjadi 1 kali. Kejadian kerasukan terjadi beberapa kali karena bukan hanya saat penyelidikan saja. Peristiwa kerasukan terjadi saat pemakaman dan saat mencabut papan nisan ketika akan memeriksa jenazah Hasani. Menurut saksi, pihak kepolisian membenarkan kejadian tersebut dan meyakini bahwa pelaku memiliki ilmu hitam. Waktu itu, pihak kepolisian sudah mengetahui identitas pelaku yang merupakan rekan kerja korban dan pihak polisi melakukan pengejaran. Pihak polisi menemukan jejak kaki di belakang rumah korban dan menemukan topi bercak darah di dekat korban, dan topi itu diduga milik pelaku. Menurut tetangga, mungkin saja pelaku itu orang terdekat dari korban. Soalnya pelaku tahu arah jalan dan posisi rumah korban. Pelaku diyakini melewat belakang rumah yang merupakan jalan setapak, sehingga membuat polisi kesulitan mengungkap kasus pembunuhan ini. Dan sampai saat ini, pelaku pembunuhan belum terungkap. Nah, teman-teman, dari 4 kejadian pembunuhan sadis yang belum terungkap hingga kini, bagaimana menurut teman-teman? Silakan berikan komen di kolom komen. Oke teman-teman, sekian Spooky Talk bersama Rian Syah kali ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan dengan cerita Spooky Talk yang lain. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Rian Syah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.